Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila Nugraha, NPM 10100120060 akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Hubungan Konsumsi Gula dengan Derajat Depresi. WHO menyebutkan bahwa depresi merupakan penyakit mental yang menyerang sekitar 5% populasi dewasa secara global. Dengan dampak individu, yaitu dapat mengurangi dari produktivitas kerja, kemudian performa akademis, selalu adanya kesulitan dari hubungan interpersonal. Untuk depresi sendiri memiliki gejala antara lain adalah gangguan mood, kemudian dari hilangnya minat, dan juga gangguan tidur, serta lain-lain. Dengan dampaknya dapat membuat seseorang menarik diri dari sosial, kemudian isolasi diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan bahkan yang paling parah adalah ideasi bunuh diri. Banyak penelitian yang ingin menunjukkan adanya hubungan dari konsumsi gula dengan depresi, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pola konsumsi gula yang tinggi dapat mempengaruhi dari perubahan proses biologis maupun regulasi suasana hati. Maka dari itu, perlu eksplorasi lebih lanjut dalam beberapa penelitian untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara konsumsi gula dengan derajat depresi. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi literatur dengan mengambil dari beberapa sumber data yang relevan, yaitu data dikumpulkan dari sumber bacaan yang terkait dengan topik, berupa dari jurnal ilmiah, kemudian juga dari artikel, buku, maupun dokumen terkait lainnya. Kemudian, informasi akan dicatat dan juga dianalisis lebih lanjut. Analisis dibuat secara sistematis dari pola-pola, kemudian dari tema, hubungan antar konsep terkait dengan topik, dan nantinya akan dieksplorasi dan juga dianalisis. Lalu berdasarkan analisis, kesimpulan terkait dengan materi kajian literatur disusun. Depresi merupakan kondisi yang multifaktorial, di mana ada aspek genetik, kemudian juga ada dari aspek fisik, juga dari modifikasi maupun perubahan pada sistem saraf pusat. Nah, untuk depresi sendiri, dia memiliki dasar dari risiko genetik. Predisposisi genetik ini akan meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami depresi. Nah, untuk proses utamanya didasari oleh inflamasi, di mana konsumsi gula berlebihan akan meningkatkan dari perilisan mediator inflamasi maupun dari sitokin proinflamasi. Dampaknya akan terjadi inflamasi, di mana inflamasinya merupakan peradangan kronis ringan. Untuk inflamasi yang berlebihan ini akan mengaktifkan sumbu hipotalamus hipofisis adrenal di hipotalamus sehingga akan merilis dari kortisol secara berlebihan. Kortisol yang berlebihan dirilis akan mengakibatkan peningkatan dari sensitivitas reseptor glukokortikoid di bagian hipokampus, dan ini akan menyebabkan penurunan dari feedback negatif ke bagian HPA sehingga akan terjadi hiperaktivitas pada HPA. Hiperaktivitas pada HPA akan menyebabkan perubahan maupun penghambatan pada proses neurogenesis, sehingga perubahan pada hipokampus akan menginduksi adanya perubahan pada plastisitas neuron dan juga akan ada penurunan rilis dari serotonin maupun dari norepinefrin. Lingkungan sosial dan juga psikologis, dari kurangnya dukungan sosial, kemudian kehilangan orang yang dicintai juga dapat berkontribusi pada perkembangan gejala depresi. Pada kesimpulannya, hubungan antara konsumsi gula dengan derajat depresi bertumpu pada proses inflamasi, di mana interaksi dengan faktor-faktor lain perlu untuk diteliti lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu yang berkontribusi besar pada penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.